Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan syarat sahnya berjamaah yang nomor 5. Lanjutan syarat sahnya jamaah yang nomor 5. Saya ulangi, yang nomor 5, al-khamisu bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku alla yakuna yento ora ono sapa al-makmumu makmum iku ya'taqidu nikotaken sapa makmum butlana imami. Jadi syaratnya berjamaah yang nomor 5, makmum tidak meyakini sholatnya imam batal. Batalnya sholatnya imam batal. Jadi kalau imam makmum meyakini imamnya itu sholatnya batal, maka berjamaah kepada orang tersebut hukumnya tidak sah. Kemarin contohnya adalah imamnya, makmumnya bermadhab Syafi'i, imamnya bermadhab Hanafi. Sekarang waqala wal khamisu qala Syekhu Muhammad Ali bin Husain al-Maliki fi inarati duja wal khamisu alla taqtadiya bi imamin tara ta'lamu au tadunnu dhannan ghaliban butlanaha ay salatihi bihadasin aw ma ay syai'in tar'a kasafi'in iktada bihanafin fardin. Jadi kalau wal khamisah ini jangan sampai makmum itu berjamaah kepada orang yang diyakini sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah seperti orang yang bermadhab Syafi'i. Madhab Syafi'i imamnya Imam Hanafi, dan Imam Hanafi tersebut, madhab imam yang bermadhab Hanafi menyentuh farji atau meninggalkan bacaan basmalah ketika membaca ketika membaca surat Fatihah. Kalau demikian, maka bersolat jamaahnya tidak sah. Solat jamaahnya tidak sah. Wa qala Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib fi Iqna. Di Syekh Muhammad Syarbini dalam kitab Iqna, wala yasihu iktida'uhu, wala yasihu lan ora sah apa iktida'uhu manute makmum biman kelawan wong Sulaiman yang takidu kang nikotaken sapa makmum, nikotaken sapa makmum butlana sholatihi ing batale sholate imam atau sholati imam man, seperti kasyafi'in iktada, kasyafi'in koyok makmum kang bangsa mazhab Syafi'i, atau kasyafi'in koyok wong kang bangsa mazhab Syafi'i iktada kang manut sapa Syafi'i bihanafiyin kelawan imam kang mazhab Hanafi, masa kang jempok sapa Hanafi farjahu ing fardine Hanafi. La ini tasodah ora lamun cantuk sapa Hanafi iktibaron krono ngalap iktibar. Ngalap iktibar bi'tiqadil makmumaini kelawan iktibar kelawan iktiqate piro-piro makmum ini. Wa kamu jitahidaini, jadi di sini ada kekeliruan. Wa kamu jitahidaini lan koyo wong kang ijtihad loro ikhtalafa kang sulaya sapa mujtahidaini fi ina aini ing dalem wadah loro minal ma'i saking banyu sifate ma minal ma'i saking banyu
tohirin nyatani banyu kang suci wa mutanajjisin lan kenu najis. Di dalam kitab Iqna disebutkan berjamaah, tidak sah berjamaah kepada orang yang diyakini sholatnya tidak sah, seperti orang yang bermadhab Syafi'i berjamaah kepada orang yang bermadhab Hanafi, sedangkan imamnya tadi menyentuh farji, cuma tidak sah. Lain halnya dengan masalah bekam. Kalau bekam, ternyata nih imam yang bermadhab Syafi'i Hanafi itu melakukan bekam. Bagaimana? Sholat berjamaah madhab Syafi'i berjamaah kepada Hanafi, sah sholatnya. Contoh lagi yang tidak bisa, yang tidak sah adalah wa kamujtahidaini ikhtalafa fi ina'aini minal ma'i tahirin wa mutanajjisin. Seperti ada dua orang yang melakukan ijtihad di dalam dua tempat air. Yang satu airnya suci, tempat satunya airnya terkena najis. Kemudian ijtihadnya kedua orang tersebut ikhtilaf, tidak sama. Yang satunya saya seumpama 1A 1B. Dan tempat yang diyakini A itu bukan tempat yang diyakini oleh B. Ini berarti tidak sama. Bagaimana? Jamaah kepada orang tersebut hukumnya tidak sah. Saya perjelas tadi. Jadi seperti di sini ada dua orang yang melakukan ijtihad di dalam dua tempat, yang satunya airnya air suci, yang satunya air mutanajis. Hasil dari ijtihad kedua orang tersebut tidak sama. Jadi yang satunya meyakini ya sudah, orang itu wudu pada tempat tersebut, yang satunya wudu pada satunya. Jadi tidak sama wudunya. Kemudian maka salah satu orang tersebut tidak boleh berjamaah kepada yang lainnya. Karena tidak sah. Tapi wa in ta'adda muqalamun dadi wilangan opo at-tahiru banyu kang suci. Sohah muqassah opo iktida ba'dihim manute setengah mujtahidin. Ini bukan rujukannya ba'dihim kepada mujtahidaini. Ini diambil kefahaman dari mujtahidin. Bi ba'din kelawan setengah kang une malam yata'ayyan selagini ora dadi tertentu opo ina'u imamin wadai imam ora tertentu lin najasati maring najis. Contohnya falawis tabah moko lamun dadi serupa apa khamsatun perkara limu min aniyatin saking pira-pira wadah fiha iku ing dalem aniyah najasun utawi najis. Kemudian dua tempat di sini ala khamsatin ing ngatasé wong limu. Fadhannah moko nyunus sapa kulun saben-saben siji taharata inain ing sucini wadah minha saking khamsah. Fatawaddo'ah moko nuli wudu sapa kulun bi kelawan ina. Wa ammalan nimami sapa kulun bil baqina kelawan sakerene khamsah. Jamaah fi sholatin ing dalem sholat sifate sholat minal khamsi kang saking limo. Aada mukombalenono sapa kulun ma ing sholat itamma kang dadi imam sapa kulun bihi kelawan akhiran indah. Jadi di sini ini. Tapi kalau masalah tempatnya nih, air yang suci itu bukan cuma satu.
maka jamaah kepada sebagian hukumnya sah. Soha iktida'u ba'din bi ba'din. Jadi contohnya ta'addada thahir, air yang suci itu bukan cuma satu, lebih dari satu, yang najis satu. Selama tidak diyakini bahwa tempat wudhunya imam atau air yang digunakan imam itu najis. Selama tidak diyakini najis. Seperti di sini ada 5 tempat air dan tidak bisa dibedakan. Salah satu di antara tempat air tersebut airnya najis. Kemudian orang yang melakukan ijtihad di sini orangnya 5 orang. Saya ulangi. Seperti contoh tadi, air yang suci bukan cuma satu tempat, tapi lebih dari satu. Seperti ada 5 tempat air yang satu najis dan tidak bisa dibedakan mana yang najis, mana yang tidak. 5 tempat air yang ada satu najis itu adalah digunakan oleh 5 orang. Jadi 5 orang tersebut setiap orang meyakini bahwa air yang digunakan wudhu suci. Oh, tempat ini saya ini suci, kemudian saya ini suci, kemudian saya suci. Akhirnya wa'am fatawat tabi'in wudhu sendiri-sendiri, tempat masing-masing. 5 orang itu wudhunya tempatnya tidak sama. Jadi yang A tempat A, B, B, C, C, D, A, B, D, D, E, E. Ini 5. Nah, kemudian salah satu dari wa ammalan ngimami sopakul, setiap orangnya itu jadi imam di dalam 5 sholat. Berarti gini, sholat 5 waktu. Yang A mengimami sholat zuhur, yang B jadi imam sholat asar, yang C jadi imam sholat maghrib, yang D menjadi imam sholat isya, yang E jadi imam sholat subuh. Jadi ketika A menjadi imam, A, B, C, D, E menjadi makmum. Ketika B menjadi imam, A, C, D, E jadi makmum. Nah ini bagaimana? Sah sholatnya, tapi bagi orang yang menjadi imam, jadi bagi imamnya, bagi imam a'adah ma'itamma bihi, imam wajib mengulangi sholat yang dia sebagai imam. Berarti gini, A tadi menjadi imam sholat zuhur, berarti A itu supaya mengulangi sholat zuhur. B menjadi imam sholat asar, B supaya mengulangi sholat asar. C menjadi imam sholat maghrib, maka C itu supaya mengulangi sholat maghrib. D menjadi imamnya sholat isya, berarti D supaya mengulangi sholat isya. E sholat subuh, ya yang harus diulang sholat subuh. Selainnya, jadi A sholat yang harus diulang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak perlu, itu sah. Jadi karena apa? Karena ini ya air yang suci bukan cuma satu, lebih dari satu. Dan kita tidak bisa, karena ini serupa. Yang namanya serupa cuma setiap orang punya keyakinan sendiri. Saya ini, jadi kata air yang saya gunakan suci, yang air yang saya gunakan suci. Semua bilang seperti itu. Akhirnya salah satu di antara mereka jadi imam. Jadi imamnya orangnya 5 gantian. Ada yang menjadi imamnya sholat zuhur, ada yang menjadi imamnya sholat asar, sholat akhir sampai 5 waktu. Kalau demikian sholat berjamaahnya sah, tapi bagi imam orang yang menjadi imam sholat zuhur supaya mengulangi sholat zuhur, orang yang menjadi imamnya sholat asar supaya mengulangi sholat asar, dan seterusnya. Wa qala lan dawu sapa Sulaiman bin Umar Muhammad al-Bujairimi fi Tufatil Habib ala syar
syarhil khotib qaulu la inif tasodah. Seperti yang tadi itu berarti masalah bukan berarti mazhabnya orang Syafi'i jamaah kepada mazhab Hanafi yang melakukan bekam gimana ya, nggak masalah, tidak masalah. Walhasil di sini saya langsung ambil. Qala wa qala lan dawu sapa Sulaiman bin Umar ni Muhammad al-Bujailimi qauluhu la iniftasada sawarul mas'alata sahibul khawatir syari'ah bima idza nasyal imam nahu muftasidan ay wa alimal ma'mum bidzalika litakuna niyatu jazimatan fi i'tiqadi bi khilafi ma idza alima ayil imam li annahu mutala'ibun indana aidan li adami jasmi bin niyati sarah Muhammad Romli Sohir wa aqarrahu lan maka ditetepakan sopo wa aqarrahu lan ditetepakan ingkaul Muhammad Romli Sohir sopo Ahmad bin Qasim al-Ibadi wal hasil annal imam wal ma'mum an imma ayyakuna alimaini bil fasdi au jahilaini bihi awil imamu aliman wal ma'mumu jahilan au bil aksi fala yasir iktidau fil ula wa yasihu fis salasatil akhirah. Di sini contoh masalah syarat sahnya sholat jamaah yang nomor 5. Di dawuhnya Imam dalam kitab Inaratul Hidayah yang isinya dawuhnya Imam Syafi'i la iniftasada la iniftasada. Ini memberi contoh sawar gari contoh al-mas'alata ing penggun masalah sapa sahibul khawatir syari'ah bima idza. Berarti imamnya itu lupa kalau dia adalah melakukan bekam, tapi makmum mengetahui. Tadi kan ini kalau ada imam bermadzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi melakukan bekam, sedangkan makmumnya bermadzhab Syafi'i, itu boleh. Tapi di sini, qaulu di sini bisanya itu esanya itu imamnya lupa kalau dia melakukan bekam, makmumnya tahu kalau melakukan bekam. Soalnya kalau mazhab Hanafi itu bisa tidak sah. Kalau mazhab Syafi'i nggak masalah bekam. Jadi akhirnya gimana? Sah kalau demikian. Walhasil wa bidzalika lanjutan ay wa alimat tegeselan ngerti sapa al-midani. Jadi makmum mengetahui bahwa imam yang bermadzhab Hanafi itu melakukan bekam. Liyakuna litakuna drapun ono opo niyati imam. Jadi apa? Niatnya imam itu mantan pada keyakinannya. Keyakinannya imam. Lain halnya imamnya tahu. Kalau imamnya tahu itu termasuk gimana? Termasuk ya bermain. Kalau demikian ya biasa. Walhasil misalnya, walhasil annal imam wal makmum. Jadi walhasil imam dan makmum ada kalanya mengetahui, imamnya mengetahui bahwa dirinya melakukan bekam, makmumnya juga mengetahui kalau melakukan bekam. Yang kedua, antara makmum dan imam sama-sama tidak tahu, berarti imamnya melakukan tapi lupa.
Yang ketiga imamnya mengetahui kalau melakukan bekam, tapi makmumnya tidak tahu. Atau yang keempat, imamnya tidak tahu, lupa berarti, makmumnya tahu. Kalau dia fala yasihul iktida'u fil ula wa yasihu fis salasatil akhirah, di berjamaah pada masalah yang pertama. Jadi contoh yang pertama adalah imamnya mengetahui bahwa dirinya itu melakukan bekam dan makmum juga tahu kalau melakukan bekam gimana. Berarti jamaah tersebut tidak sah. Sedangkan pada contoh tiga yang terakhir ini tetap masalah mazhab Hanafi, imam bermadhab Hanafi, makmum bermadhab Syafi'i. Yang sah antara imam dan makmum tidak mengetahui bahwa imamnya tidak lupa kalau bekam, makmumnya tidak tahu kalau imamnya bekam. Kemudian yang nomor 2 nih, contoh yang sah kedua, imamnya mengetahui kalau dia bekam tapi makmum yang tidak tahu. Ini sah. Atau makmumnya mengetahui kalau imamnya bekam tapi imamnya tidak. Bagaimana? Maka kalau demikian sholat jamaahnya itu hukumnya sah. Berarti mazhab Syafi'i berjamaah kepada mazhab Hanafi tersebut hukumnya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masalah tersebut jadi masalah syarat imam, jangan sampai makmum itu meyakini sholatnya imam tidak sah. Jangan sampai seperti ini. Wa yustaratu, langsung masalah syarat yang nomor 1. Wa qala an-Naifi syarhil muhadzab farqun qad dzakarna anna as-salata khalfal muhdisi wal junubi sahihah idza jahilal makmum hadasahu. Jadi sekarang ini sebenarnya ini dalam menurut imam. Jadi Imam Nawawi di dalam syarah kitab muhadzab dawuh farqun. Jadi Imam Nawawi dawuh bahwa sholat pada imam yang hadas atau junub hukumnya sah selama makmum tidak mengetahui. Jadi makmum tidak tahu bahwa imamnya dalam keadaan hadas. Makmum tidak tahu bahwa imamnya itu sudah dalam keadaan junub. Karena tidak tahu gimana sholat jamaahnya sah. Sholat jamaahnya sah. Ini menurut Imam Nawawi yang dijelaskan dalam syarahnya kitab wahal takun, yang dipermasalahkan di sini wahal takun lan opo to'on opo sholat iku sholat jamaatin, sholat jamaah awim firodin utawa sholat ijen fihi iku tetep ing dalem hal takunu wajhani utawi wajah loro. Hakauma nyeritaaken ing wajhani sapa sahabat titima wong kang duweni kitab iki titima wa akharuna asahuma wa asrahuma anna salatun jama'atin wa bi qatusai Abu Muhammad wal aksarun wan nasu alaihi Syafi'i fil ummi. Qala sahabat titima wa dhairul ma naqalahu al-Muzani wa qad saraha musannif ila akhirih. Sekarang ini
Saya ulangi. Jadi menurut Imam Nawawi, sholat berjamaah, sholat di belakang orang yang hadas atau yang junub, hukumnya sah selama makmum tidak tahu bahwa imamnya dalam keadaan hadas, bahwa imamnya dalam keadaan junub. Yang dipermasalahkan, yang dipertanyakan sekarang, sholatnya itu sholat jadi sholat jamaah atau menjadi sholat sendirian. Di sini ada dua pendapat. Menurut kaul yang ashar dan yang lebih masyhur, sholatnya menjadi sholat jamaah. Jadi sholatnya menjadi sholat jamaah. Ini juga yang dijelaskan ini pendapatnya, termasuk pendapatnya Imam Abu Hamid dan kebanyakan ulama. Bahkan menurut mazhab Syafi'i di dalam kitab juga sholatnya orang tersebut menjadi sholat jamaah, menjadi sholat jamaah. Qala Rafi' wal aksarun hadasul imam la yamna'u sihhatal jamaah wa thubut hukmiha fi haqqil ma'mum al jahil halahu wa la yamna'u naila fadilatil jamaah wa la ghayrahu min ahkamiha. Ini menurut Imam Rafi'i dan kebanyakan ulama juga tahu bahwa hadasnya seorang imam tidak bisa mencegah pada sahnya jamaah, pada ketetapan hukumnya sholat jamaah ini, tapi fi haqqil makmum, bagi di dalam haknya makmum yang tidak mengetahui pada keadaan imam, dan tidak bisa mencegah pada fadilahnya jamaah. Artinya gimana? Makmum, seorang makmum yang tidak mengetahui imamnya dalam keadaan hadas, sholatnya sah dan tetap mendapat fadilahnya sholat berjamaah. Ini tetap mendapat fadilahnya sholat berjamaah. Tapi menurut kalau yang kedua, ini wasani, saya loncat langsung. Dan jadi wadalilu hadzal wajhi annal makmum ya'taqidu sholatahu jamaah. Di sini tadi yang dikatakan menjadi sholat jamaah, dalilnya apa? Jadi dalilnya makmum itu meyakini dia itu adalah sholat berjamaah. Wasani anna sholat anna sholatum faradin li anna al-jamaah la takunu illa bi imamin musallin wa hadha laysa musalliyan. Kalau pendapat yang kedua mengatakan sholatnya orang tersebut menjadi sholat sendirian, tidak termasuk berjamaah. Jadi orang yang berjamaah kepada imam yang hadas, sekalipun makmum tidak tahu, jamaahnya sah-sah, tapi sholatnya termasuk sholat sendirian, jadi tidak mendapat fadilahnya jamaah. Kenapa? Karena di annal jama'ata la takunu illa bi imamin musolli. Karena berjamaah itu tampak bisa jadi jamaah kalau ada imamnya. Sedangkan di sini imamnya tidak termasuk sholat. Tidak termasuk sholat karena imamnya itu dalam keadaan hadas. Imamnya itu tidak mempunyai wudu dalam keadaan jum'il akhir ini. Ini pendapat yang kedua. Ini terserah kita, itu yang penting kita sudah tahu pendapat ini seperti ini, pendapat ini seperti ini. Kita tidak perlu mempermasalahkan pertentangan ulama. Pertentangan ulama itu termasuk rahmat bagi kita. Untuk ulama itu beda pendapat. Kalau ulama tidak beda pendapat, yang susah akhirnya kita sendiri. Yang susah itu bukan siapa, kita sendiri. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, ada kesalahannya, kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syarat yang kedua